Halo, saya Muhammad Irfan Juniansyah. Di sini saya akan membacakan jawaban UTS dari komunikasi data dan jaringan komputer. Soal nomor 1 itu, bagaimana proses komunikasi data dalam jaringan komputer dan memberikan contohnya. Jawabannya 1. Perpindahan data suatu komputer sumber ke komputer tujuan yang melewati suatu media penghantar dalam bentuk bit-bit. Contoh, video conference pada komputer, di mana suara dan video dihantar harus terlebih dahulu dirubah dalam bentuk kumpulan bit-bit sebelum memasuki media penghantaran untuk dikomunikasikan. Nomor 2. Jelaskan perbedaan antara point-to-point dengan point-to-multipoint. Berikan kelebihan dan kekurangannya. Jawaban untuk nomor 2. Point-to-point adalah metode pendistribusian akses internet yang hanya menghubungkan suatu akses point ke satu stasiun saja. Sedangkan point-to-multipoint yaitu metode pendistribusian akses internet dari suatu akses point ke banyak radio station. Kelebihan point-to-point 1. Tidak memerlukan seorang administrator jaringan. Kekurangan point-to-point, tidak ada yang manajemen jaringan. Untuk kelebihan point-to-multipoint 1. Pengembangan yang lebih rendah dibanding jaringan konvensional. Untuk kekurangan point-to-multipoint, agak terlalu rumit sedikit untuk menghubungkan antara komputer lain. Nomor 3. OSI memiliki 7 lapisan. Jelaskan serta gambarkan 7 lapisan OSI tersebut. Jawaban untuk nomor 3. 1. Physical layer berfungsi melakukan mengidentifikasi sebagai sebuah media transmisi pada sebuah jaringan. 2. Data link layer yang dimana berfungsi sebagai menjadi pengkoreksi daripada sebuah kesalahan. 3. Network layer yang dimana berfungsi untuk membantu mendefinisikan berbagai macam bentuk alamat IP maupun internet protokol. 4. Transport layer yang dimana berfungsi untuk menjadi pengantar. 5. Session layer yang dimana berfungsi untuk melakukan pengidentifikasikan sebagai sebuah bentuk dari koneksi untuk dibangun. 6. Presentasi layer yang dimana berfungsi untuk melakukan penghubungan data yang dimana akan dilakukan pengtransmisian yang berasal dari sebuah aplikasi. 7. Application layer yang dimana berfungsi untuk melakukan pelepasan data ke dalam sebuah bentuk dari jaringan. Soal nomor 4. Jelaskan perbedaan antara bandwidth dengan spektrum. Jawaban untuk nomor 4. Bandwidth adalah tingkat maksimum transfer data dalam periode waktu tertentu, sedangkan spektrum adalah kumpulan gelombang dengan frekuensi tertentu yang diatur secara beruntun atau berurutan. Soal nomor 5. Sebutkan dan jelaskan secara lengkap tentang protokol-protokol yang digunakan pada WAN. Jawaban untuk nomor 5 adalah 1. HDLC merupakan sebuah protokol yang bekerja pada lapisan data link. 2. Point-to-point protokol merupakan protokol data link layer yang dapat digunakan pada media asynchronous serial atau synchronous serial. 3. X.25 merupakan sebuah protokol standar yang mendefinisikan hubungan antara sebuah terminal dengan jaringan paket switching. 4. Frame relay dirancang untuk dapat menampilkan kualitas koneksi yang lebih efektif dibandingkan dengan X.25. Yang terakhir, ISDN atau Integrated Service Digital Network adalah sekumpulan layanan digital yang memindahkan suara dan data melalui sambungan telepon yang ada. Dan itulah jawaban UTS dari komunikasi data jaringan dan komputer. Terima kasih.